Baik, kita lanjutkan ya. Ini sebetulnya kita agak terlalu buru-buru tadi ya. Tidak apa. Jadi kita inputnya tadi adalah poin 5, 10, 10, 25 ya. Kemudian ada tombol O dan A ya. Itu inputnya. Outputnya berarti bisa uang. Jadi kalau kita definisikan lagi ulang gitu ya. Jadi kita harus punya inputnya dulu apa inputnya. Jadi kita definisikan inputnya ya. Inputnya tadi adalah ada uang 5, ada uang 10 sen, 25 sen, kemudian ada input berupa tombol O, ada input berupa tombol A. Kemudian outputnya kita definisikan, outputnya bisa tidak ada output N itu tidak ada output, bisa kembalian 5 sen, 10 sen, 25 sen, kemudian ada input berupa orange juice sama apple juice. Kemudian kita lihat statusnya apa saja statusnya. Statusnya tadi ada S0, yaitu ketika standby, S1 ketika menerima 5 sen, S2 ketika menerima 3 sen, sorry, 10 sen, S3 ketika menerima 15 sen, S4 20 sen, S5 25 sen, S6 30 sen. Ya, ini IOS-nya. Dan fungsinya udah dilihat dari tabel ini tadi. Ya, dari tabel-tabel ini tadi bisa dilihat. Kemudian yang masih belum lengkap berarti semua input sama output nanti semua harus jadi step skenario input harus masuk di sini juga ya. Bagaimana kalau S0 tadi kalau di sini ditekan tombol O sama A. Ya, ini juga harus diperhatikan juga. Kalau ditekan tombol O ya enggak ngapa-ngapain, non, enggak ada. Kalau tekan A ya sama enggak ada ngapa-ngapain. Ini juga demikian, dibuat lagi begini. O N A N. Ya. Ini juga sama. Kalau tekan orange dia tidak ada apa-apanya, tidak mengeluarkan output. Tekan A juga tidak mengeluarkan output. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini sudah sumpek sekali ini. Wah, ini. Gimana caranya ya nanti bisa di ini ya diatur sembilan rupa. Ini hanya untuk memberikan penggambaran. Jadi ini sudah mengantisipasi semua input dan outputnya apa, ya kan? Ada lagi yang tidak. Nah, ini adalah model dari finite state machine dari permasalahan sebelumnya seperti itu. Ya kalau kita rapikan gambarnya menjadi seperti ini, ya kan? Ini lebih rapi lagi nih gambarnya. Nah, ini sama ini ya. Ini pakai R ding. R itu untuk Apple ya. Tadi saya pakai A, ini pakai O. Jadi seperti inilah kita memodelkan sebuah mesin jajan ke dalam bentuk finite state machine. Mesin jajan dalam bentuk finite state. Ya, demikian. Itu kemudian bisa dipahami. Ya, nanti tugas Anda membuat tugas ini silahkan nanti dibaca di slide ya, dikumpulkan sebelum ujian akhir ya. Baik, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu finite state machine tanpa output ya. Jadi ada mesin-mesin yang dia ada statusnya tapi dia nggak ada outputnya gitu ya. Contohnya apa? Contohnya lift. Lift kan dia nggak ada outputnya, dia hanya gerak gitu kan, nggak mengeluarkan apa-apa kan. Dan beberapa contoh lain apa ya? Ya itulah contoh salah. Ya. Apa itu finite state machine tanpa output? Ya, finite state machine tanpa output itu kita sebut juga sebagai finite state automata. Untuk definisinya, kalau finite state automata itu dia terdiri dari S, himpunan state, I, himpunan input, F, fungsi transisi dari status ke status yang lain, S0, status awal, dan F, ada yang namanya F, yaitu himpunan final state, yaitu state akhir, state final ya, state final yang diterima. Ini lift tidak masuk kayaknya, bukan masuk automata dia. Ya, ada SI, F, S0 sama F. F itu himpunan final state. Jadi di automata ini nanti dia ada state-state tertentu yang dia dianggap sebagai state final yang diterima, yang diinginkan gitu. Contoh seperti ini. Ini contohnya kita punya himpunan S-nya adalah ada S0, S1, S2, S3. Kemudian himpunan I-nya dia ada 0 dan 1. Outputnya nggak ada, F-nya udah terwakili oleh ini.
Kemudian ada yang namanya dia F-nya. F-nya ini belum kelihatan. F-nya ini harusnya ada S0 sama S3. S0 ini biasanya harusnya kasih star gini. Dia menandakan dia final state. Jadi S0 sama S3 itu final state. Menggambarkannya seperti ini dari S0 ya. Dari S0 dia input 0 ke S0 sendiri, input 1 ke S1, ya kan? S1 input 0 ke S0, ya, input 1 ke S2, S2, S2 input 0 ke S0, ya, input 1 ke 0. Jadi kalau di sini 0, 1 di sini dia bukan input output tapi sama-sama input semua. Kalau 0 sama 1 dia ke sini gitu. Jadi agak beda dengan yang finite state machine. Jadi S3 diberi input 0 ke S2, ya, diberi input 1 ke S1. Ini adalah contoh state diagram dari. Kemudian dalam finite state machine itu, di finite state automata itu ada namanya, jadi begini. Jika kalau misalkan kita kenai, coba sekarang, tentukan status jika di inputkan 0111010, di manakah status terakhir? Kita lihat 011 0 1 1 terus 010 0 1 0. Jadi jawabannya adalah dia di S0. Ya, jadi jawabannya dia ada di. Nah, di antara rangkaian inputan nanti dia ada yang berakhir pada final state, ada yang tidak berakhir di final state, ya. Kalau rangkaian input nanti dia berakhir di final state di S0 atau S3, maka itu nanti kita istilahkan dengan string yang dikenal. Jadi di sini ada istilah string yang dikenal atau diterima oleh automata. Ya, string yang dikenal atau diterima oleh automata. Biasanya automata ini bisa digunakan sebagai verifikasi ya. Verifikasi apakah suatu rangkaian input ini sudah benar atau tidak. Sebagai contoh misalkan, kita mau memverifikasi apakah inputan alamat email ini sudah benar atau tidak. Ya, maka di situ akan ada barisan karakter-karakter yang dikenal. Jadi mulai dari misalkan ya, email itu harus dimulai dengan huruf kan. Jadi kalau dia huruf terus gitu, kemudian terus ada @ kemudian dilanjutkan dengan huruf lagi, ada titik, kemudian dilanjutkan lagi dengan kom atau apa-apa, itu nanti bisa diterima dia sebagai alamat email yang benar atau tidak. Ya biasanya finite state automata salah satu implementasinya adalah untuk verifikasi inputan gitu ya, untuk verifikasi inputannya itu sah atau tidak. Nanti kita sebut sebagai string yang diterima atau dikenal. Nah kemudian kalau semua inputan yang dikenal atau diterima itu dikumpulkan, maka dia akan menjadi yang disebut dengan LM, yaitu himpunan semua string yang dikenal oleh M. Contoh seperti ini. Kita lihat. Apakah barisan ini dia dikenal atau tidak? Kalau 0, 0 dikenal ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 dia berakhir di sini, maka dia dikenal. 0, 1, 0, 0, 1, 0 dia berakhir di S3. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Dia berakhir di sini. Jadi ini barisan yang diterima. Dikenal. Ini dikenal. Yang tidak dikenal contohnya apa? Tidak dikenal. Tidak dikenal atau diterima. Ya, contohnya adalah misalkan kita bikin 0, 1, 1. Ini nggak terima karena berakhir di sini. 0, 1, 1, 1, 0, 0. 0, 1, 1, 1, 0, 0. Ini nggak diterima. Ya, ini contoh. Nah, pada contoh seperti ini, ya, yang tadi, kita akan coba. LM ini biasanya kita tidak mungkin menuliskan semua barisan input yang dikenal, tidak mungkin. Tapi biasanya kita sajikan dalam bentuk umum. Ya. Bentuk umum contohnya bagaimana? Misalkan seperti ini. Setiap kali kita mengulang
0 sebanyak berapa kali pun, maka dia dikenal, diterima, atau berakhir di S0. Maka kita bentuk umumnya adalah S0. 0 pangkat N. Kalau yang berakhir di S3, ini kan bisa 0 sekian kali, 1 kali, dilanjutin dengan 0, ya, kemudian dilanjutkan dengan X. X ini menandakan apa? X ini menandakan sembarang string. Artinya setelah X ini kita ganti dengan string apapun, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 semua, pasti dia akan tetap di S3. Ya. Jadi kita menggunakan bentuk pangkat, menggunakan bentuk X, ya, untuk menandakan ini sembarang string. Pangkat menandakan dia berulang berapa kali. Dengan demikian, LM-nya bisa kita tuliskan dalam bentuk umum adalah 0 pangkat N, ya, 0 pangkat N, 1, 0, X. Bisa dipahami ya? Sekarang kita latihan. Nah, kita coba ambil contoh lagi ya. Oke, sekarang kita contoh dulu, contoh yang berikutnya. Buatlah finite state automata yang hanya menerima barisan biner representasi bilangan kelipatan 4. Bilangan kelipatan 4 itu cirinya, ya, dia itu pasti belakangnya itu ada 02. Kelipatan 4 itu contohnya. Kelipatan 4. Itu adalah misalkan 1, 0, 0. Ya kan? Kemudian kalau misalkan 8, 1, 0, 0. 12, 1, 1, 0, 0. Dan seterusnya. Cirinya bilangan kelipatan adalah berakhir dengan 00. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan, apakah 0 itu termasuk bilangan kelipatan 4? 0? Iya. Maka di sini dia adalah dikenal. Ya, kalau dia berulang 0 sebanyak kali, dia akan kelipatan 4. Ya, dia diterima. Kemudian dia masuk ke S1, kalau dia dikasih inputan 1, dia ke S1. Kalau dikasih inputan 1 lagi, ya, 1 lagi. Nah, oke. Sekarang kita yang 4 dulu. Ini kalau kasih 0 ke S2. S2 sudah diterima belum? Belum diterima, karena 1, 0 itu dia angkanya 2. Kalau kita tambahin 0 lagi, dia ke S3. Ini sudah diterima. Kemudian kalau semua harus masuk ya. Kalau kena 1 gimana? Di sini ada 1. Di input 1. Apakah perlu S4? Nggak perlu, tinggal di begini. Kalau S2 diinputkan 1, dia tinggal lari ke sini. Kenapa? Ya karena 1 dia butuh belakangnya 0 lagi kok, 02 kok. Berarti dia 00 ini sudah termasuk yang sudah akhir gitu ya. Jadi menjadi diterima gitu. Kalau dia dari S3 dapat masukkan input 1, dia akan kembali ke sini. Ya kan? Kalau S3 dapat masukkan 0, berarti dia tetap di sini. Berapapun 0 belakang nanti dia akan diterima. Gitu. Sehingga nanti kita bisa peroleh LM-nya itu nanti bagaimana LM-nya. Dia 0 pangkat N. Kemudian berikutnya adalah apa ya? 1, 1, 0, 0, 0, 0. Tidak susah juga. Tinggal dituliskan begini aja. X, 0, 0. Ya. Untuk N lebih besar sama dengan 0. Untuk X sebarang string. Apapun stringnya, kalau akhirnya 00, udah selesai. Dia adalah kelipatan. Baik. Silahkan ditentukan LM dari ini. Kemudian buatlah sebuah automata yang menerima input berupa bilangan biner kelipatan 4 atau kelipatan 8. Jadi ada dua macam apa namanya? Final state-nya seperti apa. Ya. Oke. Saya pikir itu ya. Jadi ini kita sudah harusnya ini tadi. Oke. Seperti ini penyelesaian dari ini. Ya. Kemudian PR-nya ini sama tambahan PR yang soal sebelumnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.